Siapa yang nggak tahu Tantowi? Ketua DPRD, taruhlah dengan segala kiprahnya. Karena yang menarik Muara Jambi itu kan itu. Jadi pertama tokohnya statis, kecuali PJ yang muncul baru. Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi popularitas, itu sepertinya Ivan Wirata, ya kan? Tetapi pada kenyataannya ternyata nggak seperti itu juga. Gitu. Kenapa? Muncul paling atas. Nah, ini terpaksa nyebutnya paling atas. Ya, Siapa? Gak apa-apa. Ya tadi, ya Pak Dr. Maulana. Dokter Maulana. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah Dokter Fahrudin. Ya. Selaku deputi Putin katanya. Tahu Putin itu apa? Public Trust Institute, artinya lembaga survei yang dinaungi oleh Pak Dr. Fahrudin ya, begitu Pak Fahrudin ya. Ya. Luar biasa ini saya temu tokoh politik atau pengamat politik Jambi hari ini ya di malam ini di bincang kita nih. Kita ngobrol santai aja Pak Dokter ya. Betul. Pak Dokter ini kan aktif di lembaga survei. Ya. Setelah saya menonton beberapa video Pak Dokter itu, artinya analisa dari survei Pak Dokter itu sendiri, dari Kabupaten Sarulangun sudah ada orangnya begitu ya Pak Dokter ya. Begitu juga Kabupaten Muara Jambi, begitu juga ada Kota Jambi. Untuk Sarulangun sendiri Pak Dokter, analisa Pak Dokter, kemarin ada beberapa nama yang sudah Pak Dokter tayangkan begitu ya, mungkin di akun pribadinya Pak Dokter. Yang saya dengar itu ada Pak Tontawi Jauhari, ada Pak Saihu, ada Pak Urmin. Itu gimana cara menganalisa Pak Dokter, masa mereka itu layak untuk memimpin? Ya, jadi memang pertama kami dari lembaga riset ya, Public Trust Institute Putin itu melakukan beberapa survei sebetulnya. Jadi yang kami sampaikan di TikTok itu ya, TikTok pribadi. TikTok adalah data survei yang dan ada data dasarnya adalah data survei, kemudian kita analisis dengan berbagai data yang lain gitu ya, data sekunder dan lain sebagainya. Tapi data utamanya adalah data survei yang terutama kami lakukan di bulan November dan Desember 2023 yang lalu. Ya, karena per 2024 ini kita belum melakukan survei lagi karena kita menghormati kemarin proses menuju pemilu, sehingga kita ya udah kita ini dulu lah, polling down dulu ya. Jadi, betul. Jadi memang di data November dan Desember itu kami melakukan survei di Provinsi Jambi dan khususnya memang beberapa wilayah, salah satunya adalah Sarolangun. Ya, di Sarolangun itu muncul dari terutama dari dua kali survei. Sebetulnya kita sejak Februari kita survei ya, tapi kan data yang paling baru ya, paling baru November Desember itu nama-nama itulah yang selalu muncul. Yang selalu muncul begitu. Selalu. Cuma dasarnya muncul itu seperti apa? Ya, cuma kita memang nggak menyebutkan angka ya. Iya, nggak apa-apa. Kami jadi penyebutan nama itu bukan berdasarkan angka ya. Jadi itu spontan aja kira-kira nama ini. Tapi ada 8 kalau nggak salah ya. Nah, dasarnya adalah tentu saja kalau survei itu kan popularitas. Betul. Jadi mulai dari popularitas, kemudian akseptabilitas, bagaimana penerimaan masyarakat di bawah ya, Sarolangun ya terhadap tokoh-tokoh ini. Kemudian apakah dia akan dipilih, berarti elektabilitas. Jadi tiga ini yang sebetulnya kita uji. Nah, dari 3 uji ini, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, muncullah nama-nama itu yang paling besar. Yang paling besar. Bukan berarti yang lain nggak ada. Ya, kayak misalnya yang dari PKS itu siapa itu saya lupa apa namanya. Yang DPR RI Hafiz Hasbiallah ya kalau nggak salah. Dibanding yang lain, ini dia yang paling besar gitu ya. Angkanya memang kita nggak sebutkan. Nah, jadi dasarnya ada popularitas. Popularitas itu kan bisa didasarkan pada ketokohannya. Kemudian aktivitasnya, aktivitas sosial. Atau juga kiprahnya di masyarakat, di partai politik, di pekerjaannya. Itu sebetulnya yang berkontribusi terhadap popularitas seseorang gitu misalnya. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau ada tokoh politik dia diam-diam saja, hari ini dia pasti tidak akan populer. Coba mana sih tokoh politik hari ini yang dia tidak main medsos,
Betul, betul, Ya. betul. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia pegang sendiri Oh, iya, iya, atau iya, dia iya. menggunakan staff gitu. Staff gitu ya. Ada tim khusus yang Ada tim khusus tentang mengelola media. ya. Pasti di situ. Karena di sanalah sebetulnya interaksi Mm-mm. antara tokoh politik seseorang dengan audiens ya. Kalau dalam bahasa komunikasi kan audiens atau pemerintah atau publik masyarakat secara umum. Itu sebetulnya dasarnya. Dasarnya Jadi, ya. kalau kemudian nama-nama ini muncul, itu saya pikir sangat wajar dan sangat korelatif. Karena misal Tantowi, siapa yang nggak tahu Tantowi? Ketua DPRD, taruhlah, dengan segala kiprahnya, ya hampir setiap hari pemberitaannya ada. Gitu. Jadi wajar. Baik di media sosial Betul. begitu ya. Menghilal ini misalnya. Siapa yang nggak tahu mantan wakil Bupati bupati? Sarolangun ya. Kiprahnya orang pasti tahu gitu ya. Baik secara langsung karena setahu saya beliau nggak main medsos secara langsung ya. Tapi orang tahu Tapi ya, orang tahu, begitu ada ya. kiprah-kiprahnya Ada kiprah ya. Iya. Kemudian misalnya ada Pak Fauzi ya kalau nggak salah ya. Fauzi, Kadis PU. PUPR. Ya, siapa nggak tahu kiprah? Artinya sangat wajar kalau tokoh-tokoh inilah yang kemudian dinilai layak oleh publik untuk menjadi salah satu kandidat gitu ya, Bupati Sarolangun. Begitu. Apalagi hari ini saya lihat terakhir saya Nah, mudik ini kan Pak Fauzi misalnya sudah mulai aktif nih Masang-masang baliho gitu ya. mana gitu. iya, iya. Nah, Purmin juga saya pikir ada korelasi dengan ketika dia nyalek ya. Iya, Calegnya apa? Karena Desember itu kan masa kampanye tuh. betul, Ketika betul. kami survei masa kampanye, jadi wajar ketika kemudian publik menilainya layak gitu. Layak untuk dimajukan begitu ya. Itu juga yang lain, tokoh-tokoh lain. Misalnya Saihu juga itu dia nyalek juga sebelumnya jadi ketua DPRD kalau nggak salah. Betul, 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 Jadi, betul. jadi tokoh-tokoh ini memang sudah sangat populer saya pikir dalam masyarakat. Soal nanti apakah layak memimpin tuh lain soal gitu. Lain soal lagi Lain ya. lagi. Itu butuh pendalaman tersendiri dan itu konsultan. Itu ranahnya konsultan. Ranahnya konsultan. Ranahnya survei adalah memotret Memotret. tempat sebetulnya yang Yang sudah layak. masuk di dalam radar ya, Iya. masyarakat dan dinilai layak untuk memimpin di Sarolangun. Iya. Saya pikir gitu. Tapi ngomong-ngomong hari ini, Iya. yang paling menonjol di Sarolangun siapa kira-kira nih? Ya, saya pikir 8 orang itu. Oke, Ya, tentu kan ada penilaian tersendiri kita Iya. dari survei tadi yang dilakukan oleh Bang Parudin, Iya. ya kan Bang? Pasti ada nih satu nih. Kira-kira yang mendekati lah. Siapa kira-kira Bang? Nggak apa-apa kita Iya. artinya kita Iya. analisa sendiri ya Iya. kan? Iya. Mungkin kacamata kita sendiri untuk mengetahui siapa yang layak memimpin kira-kira Bang. Iya. Secara pendekatan aja lah. Iya, betul. Sebetulnya 8-8-nya itu kami anggap sangat layak. Sangat layak. Sangat layak mulai dari Tantowi, kemudian Bang Hilal, kemudian Pak Fauzi, kemudian siapa lagi? Saihu. Kemudian Aang Purnama. Aang Purnama, ya. Berapa periode jadi anggota dewan. Dan ini nama-nama yang saya pikir Sentral. secara kiprah ya, secara kapasitas saya pikir sangat layak memimpin Sarolangun. Ya, Dengan Bang nama Hilal misalnya. Siapa yang nggak tahu Bang Hilal adalah mantan wakil bupati. Ya. Ada di PDIP. Kemudian Tantowi, begitu juga Golkar, ketua DPRD. Kemudian Aang Purnama gitu misalnya, tokoh muda ya dari Mandiangin kalau nggak salah. Betul, betul. Ya, berapa periode menjadi anggota dewan gitu kan, wakil ketua DPRD misalnya. Saihu juga begitu pernah menjadi ketua DPRD ya kalau nggak salah ya. Kemudian Ya. kiprahnya juga di sosial. Artinya 8 orang tadi ya. Kalau menyebut hanya 3 saya pikir belum saatnya. Belum saatnya ya. Belum saatnya. Tetapi yang jelas kalau dalam prediksi kami, dalam analisis kami, bahwa yang layak itu ya di antara 8 itulah. Ya. Jadi sampai hari ini saya rasa belum muncul tokoh 9, tokoh 10-nya gitu ya. Kalau 8 orang ini itulah yang di antara. Tapi untuk mengkerucut belum bisa dinilai. Kita sampai di situ. Karena untuk mengerucutnya tentu butuh pendalaman yang spesifik ya, di lapangan. Nggak mudah menganalisisnya sebetulnya. Apalagi kita tahu bahwa peristiwa politik, kegiatan politik itu sangat dinamis. Iya. Bahkan dalam hitungan harian bisa berubah ya. Bisa sangat. Artinya apa? Sehingga butuh data yang betul-betul detail, yang up to date. Up to date ya. Apakah mempengaruhi dengan ini psikologis sosial Betul, pribadi masing-masing? Betul. Apalagi kemudian ini baru kita selesai
pemilu kan. Ini kan mempengaruhi juga bagaimana kontestasi koalisi kemudian ya. Itu juga mempengaruhi nanti ketika masuk masa di pilkada. Sehingga kami belum pada sampai untuk mengerucut misalnya 3 besar atau 4 besar. Tapi yang jelas kami berkeyakinan di Putin bahwa berdasarkan analisis ya bahwa 8 orang inilah yang sebetulnya menjadi apa ya kontestan lah kira-kira nanti yang akan menjadi kontestan menuju pilkada 2024 ya. 2024 di Sarolangun. Baik, itu dia untuk Kabupaten Sarolangun teman-teman ya. Hari ini belum bisa. Sabar dulu. Bersabar, ada waktunya. Kita kembali ke Muaro Jambi. Ya, Muaro Jambi. Gimana Muaro Jambi? Ini kan luar biasa Muaro Jambi ini, Pak. Muaro Jambi itu kan unik. Iya. Dia wilayah Muaro Jambi ini bumpernya, katakanlah mohon maaf ini. Iya. Penyangga karena buffer zone dia ya. Iya. Tangerang, Bekasi dan Depoknya kalau di sana ya, di Jawa Barat. Penopang kota Jambi, penopangnya Jakarta, kira-kira begitu kan. Baik. Nah, karena wilayahnya bumper, wilayah penopang itu kan sangat heterogen dan unik. Nah, ini tentu butuh penanganan sehingga yang muncul juga tokoh-tokoh yang tapi di samping tadi ya dinamis, kemudian sangat heterogen ya masyarakatnya, tetapi dalam konteks elit politik di Muaro Jambi ini agak statis saya pikir. Kenapa? Karena dalam beberapa survei yang kami lakukan, tokoh-tokoh yang muncul tuh itu aja. Yang lama juga. Yang lama, bahkan mungkin bisa tanding ulang nih. Bisa tanding ulang, bisa terjadi lagi. Bisa terjadi lagi antara misalnya Bu Masna, BBS, kemudian ada Ivan Wirata. Iya. Ini kan yang beberapa Ivan Wirata ya. Beberapa data survei kami. Tetapi menarik, ada satu data yang cukup menarik dibanding wilayah lainnya. Apa itu? Muncul PJ yang juga sekarang agak menguat nih posisinya. PJ Pak Bahyumi ya. Deliansyah. Dalam 2 kali survei kami yang terbaru di November dan Desember itu muncul gitu, namanya sudah mulai naik, bahkan ada di posisi 3 gitu kan. Di posisi ketiga. Jadi Masna, BBS, baru kemudian Bahyumi, kemudian ada Ivan Wirata dan Abu Niani di bawahnya. Nah, dari survei sebelumnya Bahyumi belum muncul. Jadi kita di Februari media ada rentang waktu Februari sampai beberapa bulan kemudian tuh Bahyumi itu belum muncul gitu ya. Tetapi ketika saya lihat dia sudah mulai melakukan banyak sekali ekspansi media, saya pikir. Iya, yang dilakukan oleh Bahyumi dengan kegiatannya sebagai PJ, kemudian diberitakan secara masif dengan berbagai metode ya. Itu berpengaruh ternyata terhadap penilaian masyarakat Muaro Jambi terhadap kinerjanya dan dianggap salah satu kandidat yang layak jadi bupati definitif ke depan. Nah, itu yang menarik dibanding Sarolangun, kan PJ ada juga, tapi PJ-nya tidak menguat, hanya di level administratif, tidak pada soal-soal yang substansial seperti politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik di Muaro Jambi itu. Di Muaro Jambi ya. Tapi tentu kan ada penilaian tersendiri dari kita ceritalah sedikit ini. Apa Bang Parudin? Dari beberapa orang yang muncul itu yang setelah disurvei oleh Bang Parudin, ada Bu Masna ya, ada BBS, ada PJ, ada Ivan Wirata. Secara konkret dalam penilaian Bang Parudin sendiri, yang menonjol yang siapa di antara mereka ini? Ya, kalau kita lihat hari ini kita fair aja Bang ya. Saya juga melihat ini kondisi ini memang PJ naik nama. Ya kan? Iya, betul. Tetapi secara apa namanya ini yang menjalankan popularitas itu ada di tangan Ivan Wirata. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Dengan beliau mengandalkan anggota DPR-nya dan turun ke bawah, terus ke bawah, ya kan, mendekati masyarakat, ya kan. Terus lagi banyak tiap hari update terus ya media sosialnya. Betul. Tentu ini kan sangat mempengaruhi kelayakan beliau untuk maju sebagai pemimpin lah katakan di Muaro Jambi dibandingkan Masna dengan BBS. Nah, kira-kira seperti apa acuannya kalau kita lihat dari kacamata Pak Parudin? Memang kalau ini makanya di antara yang menarik Muaro Jambi itu kan itu
Jadi pertama tokohnya statis, kecuali PJ yang muncul baru. Ya, ya. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi popularitas, itu sepertinya Ivan Wirata, ya kan? Tetapi pada kenyataannya ternyata nggak seperti itu juga gitu. Kenapa? Ada ada aspek ini saya pikir ya, karena Moro Jambi itu kan di samping katakanlah mohon maaf ini ada kita kategorisasi misalnya ada pendatang ada asli gitu ya. Nah, mungkin sosok seperti Bu Masna itu masih kuat di asli Baik, orang Moro Jambi baik, ya. karena dianggap representasi. Ya, sementara yang katakanlah pendatang, yang di Tran, yang lain-lain itu representasinya misal Ivan Wirata dan BBS justru. Mm-mm. Nah, sementara yang kalangan di luar asli dan pendatang gitu ya, asal dan pendatang ini yang itulah yang representasinya dari Bayu. Bayumi ya. Mungkin ada seperti itu yang perlu kita analisis ke depan ya. Bagaimana representasi asli kemudian pendatang ini bisa mempengaruhi konfigurasi politik di Muara Jambi dan dengan cara itu sebetulnya dari survei kami ya tetap yang teratas itu ya antara Bu Masna dengan BBS Yang teratas. yang teratas. Itu secara elektabilitas. Iya, tetap. secara elektabilitas Hmm. masih mereka berdua ini. Cuma kan problemnya dua-duanya adalah satu partai yang sama. Oke. Saya sempat juga tertarik saya membahas Muara Jambi ini sedikit. Memang teratas mereka, Pak. Iya. Tapi sempat kita bicara di warung kopi, tapi terkendala dengan persoalan. Katakanlah, Oke, iya, betul. itu mempengaruhi atau tidak? Ada pengaruhnya di situ. Cuma saya lihat dari beberapa data kita itu tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak signifikan karena ranah, mohon maaf ya, ranah seperti itu, isu seperti itu sebetulnya itu ranahnya elit. Tidak berpengaruh signifikan ketika kemudian kita turunkan di publik gitu, di arus bawah gitu ya. Di akar rumput katakanlah gitu, di dusun-dusun. Orang nggak paham. Nggak paham mereka ya. Belum nggak paham di situ. Jadi yang ia tahu ya Bu Masna itu adalah orang dusun, Kumpe kalau nggak salah ya. Iya, Kumpe. Kumpe, kemudian merakyat dengan tutur katanya yang khas gitu ya. Itu menarik simpati dari masyarakat. BBS juga seperti itu ya. Bambang Bayu Seno ya Bambang. Iya, Bambang Bayu Itu Suseno. juga representasi yang hampir mirip dengan Bu Masna. Jadi sehingga apa yang kemudian diberitakan yang terkait dengan kasus di masa lalu terkait mantan gubernur kita itu saya tidak bilang tidak ada pengaruh ya, tapi tidak signifikan pengaruhnya, tidak banyak mempengaruhi pilihan masyarakat. Buktinya di survei terutama di November dan Desember dua nama ini masih paling kuat gitu loh. Ya, padahal dua-duanya jelas tidak menjabat lagi ketika kami survei kan. Sudah ada BJ waktu itu, tapi tetap aja pilihan masyarakat masih ini. Saya enggak tahu ada perbandingan atau gimana, tapi yang jelas Bu Masna dan BBS, kemudian PJ dan Ivan Wirata termasuk Abun Yani adalah tokoh-tokoh yang dianggap masyarakat layak Yang gitu, layak, ya, jadi kandidat bupati. Meskipun ada tokoh-tokoh lain, saya lihat juga Asnawi ya. Iya, yang lain, Pak Asnawi, Pak Firman. Jadi mungkin mereka harus lebih menggiatkan gitu ya. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar ya itu tadi minimal bisa mengejar atau minimal posisi wakil lah gitu ya. Tapi kalau saya lihat sampai hari ini di Muaro Jambi untuk posisi satu ya nggak jauh dari nama-nama ini. Jadi Bu Masna, BBS, PJ dan Ivan Wirata. Ya. Itu posisi satu, 4 orang itu ya. Nah, tinggal sekarang mungkin untuk komposisi melengkapi komposisi. Muara Jambi 2-nya siapa gitu ya. Misalnya ada Asnawi, mungkin dari sisi partai dia punya gitu ya. Tapi sama juga, apakah masih kita bisa tebak siapa kira-kira yang duduk Muara Jambi? Nggak jauh di luar itu. Nggak jauh. Jauh dari 4 orang ini. Cuma soalnya PJ kan mau kendaraannya siapa gitu yang belum tahu. Betul. Kalau Ivan Wirata jelas ya, betul sekali ya. Nah, problem lagi karena yang dua tadi Masna dengan BBS nggak tahu apanya ya. Tinggal gimana bijaknya PAN aja. Iya. Apakah di lagi
atau diselang-seling Betul, nggak betul, tahu. betul, Itu betul. urusannya Urusan mereka ini. Tapi yang jelas dari data kami ya bahwa 4 nama atau 5 nama ini yang paling mendekati untuk bisa menjadi kandidat bupati gitu. Tapi Ipan Wirata menguntungkan di sisi partai ya. Sisi partai jelas ya. Menguntungkan, sangat menguntungkan Tinggal ya. bagaimana dia bisa melobi kan. Melobi satu, Melobi Golkar Golkar bisa ya. musung dia lagi. Musung gitu dia kan. lagi Itu ya. problem lagi. Luar biasa. Itu bukan urusan kita gitu kan. Baik teman-teman, nah itu untuk Kabupaten Muaro Jambi, Pak Dokter. Kita minum sejenak, Pak Dokter. Oke. Baik, Pak Dokter, kita lanjut. Ini persoalan ini yang kita tunggu-tunggu, Pak Dokter. Kota ya. Persoalan ibu kota dan persoalan perut ini. Kalau bicara ibu kota, berarti bicara perut. Oh, gitu. Ya, tengah-tengah ya. Dan di tengah-tengah ya kan, yang bakal direbut masa, pokoknya seperti itu kan. Pusat perhatian. Ya, menjadi pusat perhatian ya kan, Pak Dokter. Ini kan banyak berbagai bermacam ragam yang bermunculan. Betul. Nama-nama yang luar biasa ini, Pak Dokter ya. Di sini ada mantan wakil wali kota Jambi ya kan, yaitu Bapak Dr. Haji Maulana. Iya. Ada juga Haji Rahman. Ada juga ini yang bermuncul-munculan ini. Ada Bang Puat begitu ya. Ada Mas Puat ya. Ada Eko Setiawan. Ada Budi Setiawan. Eko juga ada nih. Iya. Di macam-macam teman-teman ini yang maju ini, tamennya kuat-kuat semua ini, Pak. Mempengaruhi. Iya. Daging semua. Berdaging semua ya kan. Kita Oke. Kalau Pak Dokter Maulana, siapa yang tidak kenal Pak seorang dokter? Betul. Backgroundnya dokter gitu ya kan. Punya lembaga pendidikan. Punya lembaga pendidikan yang luar biasa Pak di Jambi ya kan. Rumah sakit. Punya rumah sakit kan. Terus di sini ada Budi Setiawan yang juga punya mungkin backgroundnya, mungkin basicnya kontraktor begitu ya. Betul. Ketua Ada KONI. Ketua KONI juga, apalagi itu. Golkar. Ketua Golkar. Ada Haji Araman, ya kan, yang muncul ini nih, ya kan, yang dulunya mereka sebenarnya satu paket, ada Pasa, ada Pak Wali Kota, ada Pasa, ada Pak Maulana ya. Ini pisah, nanti kita bahas. Tapi tamengnya ada pasti Sari Pasa dong, jangan lagi kalau enggak. Iya. Ya di sini ada Kemas Puat, yang di belakang backgroundnya adalah Pak ABA. Di sini ada Eko Setiawan, yang di belakangnya ada Haji Abdullah Sani. Ini kan luar biasa ini. Kira-kira analisa dari Pak Dr. Parudin ini, Iya, Pak. oke. Seperti apa? Kota Jambi ya. Kota Jambi epicentrumnya kan. Iya, betul sekali. Sisi politik, ekonomi, pemerintahan semua yang di sini gitu ya. Dan sangat heterogen masyarakat. Sangat heterogen, betul. Bahkan ya sangat menarik bahas Kota Jambi itu, mungkin kalau kita bahas Indonesia membahas Jakarta lah. Bahas Jakarta ya. Nah, Kota Jambi ini apa ya? Kami melakukan survei di kota yang menyangkut kota itu sejak tahun 2022 sebetulnya. Sudah mulai kita potret. 2022 sudah mulai kena potret ya. Survei. Dan yang terakhir di Desember ya. Artinya sudah berapa kali lakukan survei di kota, dan menariknya memang nama yang muncul paling atas. Nah, ini terpaksa nyebut yang paling atas nih, betul. Siapa? Enggak apa-apa. Ya tadi ya Pak Dr. Maulana. Dr. Maulana. Mungkin di masa itu ketika survei kami Februari, ya orang menyebut wajar Maulana di posisi teratas, dia sedang menjabat. Ya. Ya kan? Oke. Kemudian apalagi 2022 kami survei, Maulana lagi ya. wajar dia sedang. Tapi kemudian di November dan Desember ketika beliau tidak lagi menjabat pun namanya tetap teratas. Tetap teratas. Faktornya apa bisa teratas? Kan ada Faktornya tentunya. ada banyak nih. Tadi nyambung nih dengan yang tadi Sarolang. Sebetulnya kan soalnya pertama itu kan popularitas. Popularitas itu kan dari kiprahnya. Kiprahnya. Ya tadi kiprahnya sebagai ketika menjabat wakil wali kota. Betul. Kemudian ya terutama itu saya pikir. Kemudian kiprah sosialnya. Kiprah sosial ya. Masyarakat, ya kan, melalui lembaga pendidikan, melalui fasilitas fasilitas kesehatan, kemudian kiprah yang lain lah. Saya pikir beliau juga banyak melakukan itu ya. Khutbah saya pikir juga beberapa. Khutbah ya. Nah, itu kemudian berkontribusi terhadap popularitas. Bandingkan ya, mohon maaf ini misalnya, bandingkan dengan tokoh-tokoh lain, saya pikir tokoh-tokoh lain belum bisa melakukan, belum
Belum ya, belum ya, bukan tidak, belum bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Dr. Dr. Maulana Maulana. sampai hari ini. Ya, sebutlah siapa misalnya. Jadi ini berkontribusi terhadap popularitas. Sangat Ya, pengaruh besar ya. turunan dari popularitas itu nanti akseptabilitas. Orang suka nggak? Iya, Memang tidak selalu seiring sejalan. Artinya popularitas tinggi, akseptabilitas tinggi belum juga, belum jaminan. belum jamin. Apalagi keterpilihan, elektabilitas. Tetapi modal awalnya adalah popularitas dulu. Ya, ketika kita ikut kontestasi politik, ya modal awal populer dulu, baru kemudian yang lain-lain. Kalau nggak populer, gimana orang mau milih kita? Orang nggak tahu kita. Makanya dalam konteks ini, Maulana itu sangat diuntungkan. Diuntungkan karena kiprah jabatannya sebagai pernah menjadi wakil wali kota, kemudian kiprah sosialnya, punya lembaga pendidikan, ya, dan kesehatan, ya. Itu sangat diuntungkan dibanding tokoh-tokoh yang lain. Apalagi tokoh-tokoh yang baru muncul, baru pasang baliho, mohon maaf ya. Ini saya pikir dengan rentang waktu yang hanya beberapa bulan nih, rasanya untuk mengejar itu. Nggak bakal kuat lah ya. Atau gimana? Ya, rasanya kok agak sulit lah. Agak sulit lah ya. Walaupun kata orang Belanda masih jauh, itu Belandanya. Ini Belanda ya. Ini politik ya. Ya. Udah depan mata ya. Betul. Nah, saya pikir kompetitor yang terdekat itu memang Har. Kompetitornya ya, saingnya ya, Paling betul. dekat ya, meskipun nggak dekat-dekat amat. Tapi oke, bisa bersaing. Itu adalah Har. Haji Abdurrahman. Tagline-nya Har ya. Har. Kalau nggak salah. Har. Itu kan sudah cukup masif ya. Melakukan kompetitor terdekat yang paling masif dan paling mendekati Maulana ya Har itu sebetulnya. Itu lawan Ya, ya, lawan yang lawannya nyaris sepadan. nyaris Nyaris sepadan. sepadan ya. Saya nggak tahu nih finansial ya, tapi saya pikir ini mungkin sepadan juga gitu ya. Nah, Harja punya partai politik juga, ada Nasdem di belakangnya. Nasdem dengan Pak Saripasanya ya. Hasil pemilu 2024 saya pikir juga cukup signifikan di kota gitu kan. Iya. Berapa kursi itu? Saya salah 5 kalau nggak salah ya. Cukup ini. Kemudian PAN juga 5 kalau nggak salah kan. Tinggal nambah mulai kemarin Maulana sudah dideklarasikan oleh PKS. PKS ada berapa? 4 kursi. Sudah cukup dia. Cukup, sudah 9 kursi. Sebetulnya dari sisi administrasi aturan sudah cukup Maulana untuk main. Tinggal nambah misalnya partai lain. Nah, kemudian sebetulnya ada satu nama yang sempat mencuat terutama sebelum Maulana gabung dengan PAN. Itu Iqbal Yunus. Iqbal Yunus ini tokoh muda, anak muda yang sebetulnya sangat masif melakukan kampanye dan kami menyebutnya terutama di kampus bahwa Iqbal Yunus adalah contoh nyata dari terlaksananya implementasi dari konsep yang ada di kampus. Apa? Untuk populer pasang baliho. Dia yang melakukan ini, sanggup melakukan itu. Sebetulnya, ya, kami selalu menyebut bahwa untuk populer, untuk dikenal publik, dimilih masyarakat itu seperti Iqbal Yunus. Harusnya. Pasang secara masif, ya, hampir semua sudut kota Jambi. Ada balihonya. Iqbal Yunus ketika itu ya. Iya, dan betul. Di survei memang terbukti dia mencuat cukup tinggi gitu ya. Seorang anak muda yang mungkin banyak orang yang belum tahu ketika itu gitu ya. Betul. Tiba-tiba muncul meskipun sempat ada ada problemnya kemarin. Kita nggak bahas problem itu kan. Iya, betul sekali. Tapi yang jelas sempat ada nama Iqbal Yunus. Cuma problemnya lagi kan Iqbal Yunus ketika mau maju kan dia orang PAN. Betul. Sudah ada Maulana di situ gitu. Jadi ini problem tersendiri lagi deh yang ya itu dipikirkan oleh Iqbal Yunus sendiri dan keluarga gitu ya. Tapi yang jelas tokoh ini ya anak muda ini saya pikir perlu juga dipertimbangkan untuk ikut kontestasi. Ya, meskipun mungkin dengan kendaraan lain. Betul. Karena saya rasa kalau untuk sesama PAN rasanya sangat tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Artinya dia kemungkinan dilirik oleh paslon lain gitu ya, pasangan lain, calon lain untuk maju juga sebagai misal posisi 2. Iya. Nah, kemudian ada Bu Ratu sebetulnya cukup menguat di Jambi. Cukup menguat juga Bu Ratu ya. Masih cukup tinggi dalam beberapa survei kami. Tidak
tidak apa ya, tidak mengalami penurunan yang signifikan. Artinya posisi beliau ini sebetulnya kalau dikelola dengan baik, kalau beliau serius ya, Pak, sebetulnya modal yang kuat untuk bisa bersaing dengan Maulana, dengan kontestan lain, Bu Ratu. Cuma sampai hari ini saya dengar belum ada ya Belum. statement secara spesifik yang tegas, baik PDIP atau beliau secara pribadi. Nah, mungkin melalui podcast kita ini menghimbau Bu Ratu, kalau mau serius ini saatnya Bu. Gitu. Iya, harus. DPR belum berhasil gitu ya. Nah, mungkin Dicoba lagi. di kota ini saya pikir waktunya ini. Ya. Betul, betul. Kalau Bu Ratu serius, ya bisa ini sebetulnya karena peluangnya juga besar gitu ya. Betul sekali. Kemudian ada nama tadi ya Sumindra. Sumindra. Sumindra ini siapa juga yang nggak kenal ya, berasal dari keluarga yang sudah sangat tenar gitu ya. Kemudian pernah menjadi wakil wali kota juga, sekarang anggota DPD. Jadi kiprah beliau saya pikir juga hampir tidak ada orang yang nggak kenal di Jambi dengan Sumindra itu siapa gitu. Ini tokoh yang sekali lagi sangat layak untuk dipertimbangkan ikut gelanggang, ikut masuk gelanggang Pilwako nanti ya. Kemudian ada Budi Setiawan ya, Budi Setiawan ya tadi sempat kita bahas dia adalah ketua DPD Golkar Kota, ketua KONI provinsi. Kemudian Golkar Kota punya legasi yang bagus sekarang, betul. Kemungkinan memimpin kota, dan ini saya pikir sebuah modal yang bisa menjadi bargaining bagi dia untuk bisa meyakinkan elit Golkar bahwa Pilwako itu adalah miliknya miliknya Budi gitu. Tapi muncul lagi nama-nama lain kan di internal Golkar. Golkar kan memang punya segudang tokoh ya. Segudang tokoh yang memang layak untuk memimpin, nggak hanya Budi Setiawan. Jadi ini biarlah ini dipikirkan oleh teman-teman Golkar siapa yang akan usung. Tapi yang jelas memang Budi Setiawan sejak 2022 kita survei itu memang ada di dalam arena itu gitu. Di dalam arena kontestan Pilwako sebetulnya. Ada di dalam epicentrum itu. Tinggal sekarang bagaimana dia lebih memasifkan sosialisasi, kemudian meyakinkan elit Golkar untuk mengusungnya, karena apakah diterima atau tidak untuk menjadi calon ya, itu soal lain lagi. Tapi beliau salah satu tokoh yang diperhitungkan untuk maju dalam Pilwako. Kemudian Eko Setiawan atau Eko Sablon ya, nanti kenal dengan Sablonnya ya. Ini kan tokoh muda yang representasi Jawa. Nah, beberapa nama ini seperti Eko saya pikir ini lebih tepatnya ya, bukan menyurutkan langkah beliau ya. Lebih tepat sebetulnya beliau ini posisi dua, wakil sebetulnya. Untuk titik aman. Karena masih muda. Yang kedua juga muncul kan tidak cukup lama sebetulnya. Betul sekali. Dalam konteks Pilwako ya. Jadi meskipun kampanye sudah masif ya. Tapi dalam hitungan kami, kalkulasi kami memang Eko Setiawan ini adalah salah satu kandidat potensial untuk wakil di samping Iqbalinus ya. Jadi posisi wakil yang menguat itu kan ada Eko Setiawan, Iqbalinus itu diantaranya. Karena dia representasi Jawa, kemudian mungkin secara finansial juga kuat. Kemudian dia juga ada di Gerindra, kalau nggak salah politisi Gerindra. Meskipun Gerindra belum menentukan sikap juga. Jadi lebih tepat sebetulnya tidak mendahului takdir ya, tapi dalam kalkulasi kami sebetulnya Eko Setiawan di antara kandidat potensial untuk menjadi pendamping. Misalnya bisa Maulana, bisa. Tapi yang cocok siapa kira-kira? Kalau saya sih kalkulasi saya lebih cocok dengan Maulana. Dengan Maulana ya. Maulana Eko gitu. Itu lebih keren ya, karena kombinasi sebetulnya. Kombinasi ya. Dan saya pikir ini di antara pasangan yang bisa sangat serafi. Meskipun dia bisa juga misalnya dengan gitu. Betul. Kemudian ada Kemas ya, Kemas Puan yang di belakangnya Pak Bian. Dan ini kan munculnya masih belakangan. Jadi kita belum bisa mendeteksi lah ya. Deteksi betul, karena muncul belakangan, karena Bu Roro ini kalau nggak salah dari Demokrat ya. Dari Demokrat ya. Anggota DPRD kota beberapa periode, dan ini terpilih lagi. Jadi balihonya juga baru muncul belakangan ini, sehingga ya ini mungkin kalau Golkar kota berapa kursi ya saya? Kalau nggak salah
3 ya. 6 kalau salah hari ini. Kota. Iya, kota pemenang sekarang. Oh gitu. Demokrat. 8 atau 6, tidak salah. 8 gitu. kursi maksudnya gitu. tuh. Itu besar sebetulnya. Iya. Tapi memang 8 kursi kota. Demokrat ya? Kota. Untuk Golkar 8. Oh Golkar. Enggak Demokratnya. Demokrat kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. 3 ya. Iya. Artinya ya bisa melengkapi dalam posisi wakil kan. Jadi kalau beliau Iya, ini iya, kan. iya. Tapi yang menarik di kota ini kan representasi perempuan kan baru ada Bu Ratu sama Bu Roro kan. Iya. Yang lain kan belum muncul. Padahal yang harusnya muncul nih dalam kota yang heterogen, Betul, betul, betul. sentrum segala macam, harusnya kan tokoh-tokoh perempuan juga menguat di kota. Nah, saya pikir kan itu sebetulnya tokoh-tokoh yang perlu kita perbincangkan lebih detail ke depan, yang tentu saja yang lebih layak gitu ya, yang lebih layak karena ini menyangkut Kota Jambi, ibu kota provinsi kita, representasi segala macam di Jambi. Ada di Jambi, ada di kota ya. Apalagi kita sekarang ada PJ ini kan, PJ ya, yang nanti harus meneruskan ya apa yang sudah dicapai oleh Pasha 2 periode Betul sekali. kota. Nah, kira-kira begitu. Itu dia pemirsa bincang kita di malam hari ini ya bersama Dr. Farudin. Ya, tentu ini kita apresiasi lah. Beliau adalah selaku pengamat politik yang kita kenal di lembaga survei Putin, Public Trust Institute. Mungkin cukup sekian, Bang. Pak Dokter ya. Artinya gini, kita sesi berikutnya nanti kita bahas lagi untuk kabupaten lain, kita jadwalkan. Cuman saya minta closing statement-nya apa kira-kira untuk semua kandidat, Pak. Ya, ini closing statement karena pilkada serentak itu kan bulan November ya. Bulan November, jadi kandidat-kandidat yang punya niatan, punya tekad, punya keseriusan untuk berlaga, berkontestasi di pilkada serentak, baik itu di kabupaten maupun di kota dan provinsi, untuk jadi gubernur, saya pikir memang harus lebih menggiatkan, memasifkan sosialisasi kepada masyarakat secara inovatif. Karena ya gerbang utama keterpilihan itu adalah popularitas. Itu bisa dilakukan melalui sosialisasi, kampanye yang masif. Dan memang dari data survei kami memang untuk sosialisasi yang paling efektif itu melalui baliho. Baru kemudian media sosial Facebook dan TikTok ya, IG itu yang paling besar. Artinya apa? Kandidat-kandidat yang bertekad, punya niatan yang kuat untuk berlaga ya, berarti memasifkan sosialisasi melalui baliho, kemudian media sosial dan mendekati tokoh-tokoh elit masyarakat agar kemudian bisa diterima dan terpilih menjadi pejabat nanti di Pilkada November 2024. Mungkin begitu. Baik, terima kasih waktunya, Pak Dokter. Selamat malam. Ya.